Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niwayan Devta Utami dengan NPM 5019134. Saya berasal dari kelas 4E Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKI PPGRI Lubuk Linggau. Di dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai pengembangan diri, ekstrakurikuler, dan pendidikan karakter guna memenuhi tugas mata kuliah telah kurikulum yang diampu oleh Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Baiklah, pertama-tama saya akan membahas mengenai pengembangan diri. Pengembangan diri merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran sebagai bagian integral dari kurikulum sekolah atau madrasah. Kegiatan pengembangan diri merupakan upaya pembentukan watak dan kepribadian peserta didik yang dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling berkenaan dengan masalah pribadi dan kehidupan sosial, kegiatan belajar dan pengembangan karir, serta melalui kegiatan ekstrakurikuler yang dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sekolah. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat, kondisi, dan perkembangan peserta didik dengan memperhatikan kondisi sekolah atau madrasah. Selain itu, pengembangan diri juga bertujuan untuk menunjang pendidikan peserta didik dalam mengembangkan bakat, minat, kreativitas, kompetensi dan kebiasaan dalam kehidupan, kemampuan kehidupan keagamaan, kemampuan sosial, kemampuan belajar, wawasan dan perencanaan karir, kemampuan pemecahan masalah, serta kemandirian. Selanjutnya, saya akan memaparkan bentuk pelaksanaan pengembangan diri secara terprogram. Yang pertama ada pelayanan konseling yang meliputi kehidupan pribadi, kemampuan sosial, kemampuan belajar, serta wawasan dan perencanaan karir. Yang kedua, ada ekstrakurikuler yang meliputi kepramukaan, latihan dasar kepemimpinan siswa, pasukan pengibar bendera atau paskibra, kelompok ilmiah mata pelajaran seperti matematika, sains, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, seni, olahraga, cinta alam, teater, dan keagamaan. Sedangkan pelaksanaan pengembangan diri secara tidak terprogram adalah sebagai berikut. Yang pertama, rutin, merupakan kegiatan yang dilakukan secara terjadwal dan terus-menerus seperti upacara bendera, senam, ibadah khusus keagamaan bersama, keberaturan, pemeliharaan kebersihan dan kesehatan diri. Yang kedua, spontan, merupakan kegiatan tidak terjadwal dalam kejadian khusus seperti pembentukan perilaku pemberian salam, membuang sampah pada tempatnya, mengantri, dan mengatasi silang pendapat atau pertengkaran. Dan yang terakhir adalah keteladanan, merupakan kegiatan dalam bentuk perilaku sehari-hari yang dapat dijadikan teladan, seperti berpakaian rapi, berbahasa yang baik, rajin membaca, memuji kebaikan atau keberhasilan orang lain, dan datang tepat waktu. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai ekstrakurikuler. Apa itu ekstrakurikuler? Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran dan pelayanan konseling untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan secara khusus yang diselenggarakan oleh pendidik atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah atau madrasah. Kegiatan ekstrakurikuler sebagai wadah pengembangan potensi peserta didik dapat memberikan dampak positif dalam penguatan pendidikan karakter. Peserta didik diharapkan dapat mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu, apakah kalian tahu ada berapa jenis kegiatan ekstrakurikuler? Ya, ekstrakurikuler terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu ekstrakurikuler wajib. Ekstrakurikuler wajib adalah kegiatan ekstrakurikuler yang wajib diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan wajib diikuti oleh seluruh peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler wajib yang dimaksud berbentuk pendidikan kepramukaan yang diatur khusus dalam Peraturan Permendikbud RI Nomor 63 Tahun 2014. Pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
Kepramukaan adalah gerakan pendidikan non-formal yang bersifat sukarela, non-politik, terbuka untuk semua, tanpa membedakan asal-usul, ras, suku, bangsa, dan agama. Ekstrakurikuler pramuka di sekolah ada 3 model, yaitu model blok, aktualisasi, dan model reguler. Lalu jenis yang kedua adalah ekstrakurikuler pilihan. Ekstrakurikuler pilihan adalah kegiatan ekstrakurikuler yang dapat dikembangkan dan diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan dapat diikuti oleh peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Pilihan bidang yang dikembangkan tiap sekolah akan berbeda-beda, seperti ekstrakurikuler seni, olahraga, sains, maupun keagamaan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi ekstrakurikuler. Yang pertama, fungsi pengembangan sebagai wahana pengembangan minat dan bakat peserta didik. Yang kedua, fungsi sosial sebagai wahana untuk memperluas pengalaman bersosialisasi, praktik keterampilan berkomunikasi, dan internalisasi nilai-nilai karakter. Yang ketiga, fungsi rekreatif. Ekstrakurikuler biasanya dilakukan dalam suasana yang gembira dan menyenangkan, sehingga suasana ini menunjang proses perkembangan potensi atau kemampuan personal peserta didik. Yang keempat yaitu fungsi persiapan karir sebagai wahana memfasilitasi persiapan peserta didik melalui pengembangan bakat dan minat dalam bidang ekstrakurikuler yang diminatinya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip ekstrakurikuler. Prinsip ekstrakurikuler terbagi menjadi 2. Yang pertama, partisipasi aktif. Kegiatan ekstrakurikuler menuntut keikutsertaan peserta didik secara penuh sesuai dengan minat dan pilihan masing-masing. Dan yang kedua adalah menyenangkan. Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan dalam suasana yang menggembirakan bagi peserta didik. Nah, berikutnya ada sifat-sifat ekstrakurikuler nih. Yang pertama, individual, yakni dikembangkan sesuai dengan potensi atau bakat masing-masing peserta didik. Yang kedua, pilihan, yakni dikembangkan sesuai dengan minat dan diikuti oleh peserta didik secara sukarela. Yang ketiga, memotivasi, yakni membangun semangat peserta didik untuk mengembangkan bakat atau potensi melalui kegiatan yang diminati. Dan yang terakhir, kemanfaatan sosial, yakni dikembangkan dan dilaksanakan dengan tidak melupakan kepentingan masyarakat. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pendidikan karakter. Karakter merupakan sikap, watak, cara berpikir, dan berperilaku yang melekat pada diri seseorang untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan adanya perbedaan karakter masing-masing individu, dapat diketahui pula bahwa pola kebiasaan yang dilakukan juga berbeda, sehingga dibutuhkan adanya penanganan yang tepat untuk membentuk suatu karakter. Dari beberapa permasalahan yang melanda bangsa Indonesia pada peserta didik di usia sekolah dasar, maka dibutuhkan alternatif pemecahan masalah guna mengatasi krisis karakter. Karakter tersebut harus diolah agar dapat berjalan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku, salah satunya melalui pendidikan karakter. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan membentuk peserta didik untuk pandai, pintar, berpengetahuan, dan cerdas, tetapi juga berorientasi untuk membentuk manusia yang berbudi luhur, berpribadi, dan bersusila. Oleh karena itu, proses pendidikan yang dilaksanakan di tiap lembaga sekolah secara terstruktur dan sistematis tidak hanya mengandalkan kognitif saja, tetapi juga afektif dan psikomotorik agar tujuan pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dapat tercapai secara optimal. Nah, apa saja ya nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan karakter? Jadi, ada 18 nilai-nilai luhur yang terkandung dalam pendidikan karakter, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Kemudian,
Bagaimana ya cara mengimplementasikan nilai-nilai karakter di dalam sekolah? Jadi, cara yang paling tepat untuk menanamkan nilai-nilai karakter di dalam sekolah yaitu dapat melalui literasi sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan awal dan akhir pembelajaran yaitu seperti doa, mengucapkan salam, dan sebagainya. Yang keempat, pembiasaan. Dan yang terakhir, penetapan tata tertib sekolah. Jadi, itulah beberapa materi mengenai pengembangan diri, ekstrakurikuler, dan pendidikan karakter yang dapat saya sampaikan. Untuk segala kekurangan dan kesalahannya saya memohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.